Selamat pagi Pak Abdu. Selamat pagi. Ini saya dengar Bapak bikin bercocok tanam hidroponik dengan bahan-bahan yang mungkin udah menjadi limbah pembuangan ya Pak. Karena ada sebagian ya. Jadi ini kalau untuk kangkung, semainya saya pakai sisa-sisa pipa 3/4. Saya potong 4 cm 4 cm ya. Ini. Nah, sedangkan netpotnya ini bisa kita ganti dengan apa itu apa Pak namanya ini Pak? namanya netpot. Gunanya untuk Menaruh tanaman yang sudah remaja atau yang masih baru tumbuh. udah berumur mungkin 2 hari 3 hari ini udah, atau seminggu Pak? seminggu. Oh, udah seminggu ya. Jadi Jadi kita pertama kita siapkan mungkin pipa-pipa yang untuk nggak semai. terpakai Nah, untuk jadi ada menyemai-nyemai. dua macam, yang ekonomis mungkin seperti ini, tapi yang lebih modal tinggi ya kita pakai rock wall seperti ini. Ini rock wall. Bisa beli di mana nih Pak? Rock wall banyak ini jual di tempat-tempat jual tanaman hias ada. Oh gitu, ini Nah. rock wall. Ini bisa kita pakai Ini pipa-pipa. buat kangkung. Ini Oh, untuk bibitnya. kangkung. Ini Jadi bibit cukup kangkung. hanya dikasih busa yang filter apa namanya kolam akuarium. Beli di mana tuh Lebih Pak? murah di tempat-tempat akuarium, banyak ini jualan ikan. Akuarium ya, busa-busanya. Ini jauh ya. lebih murah ya. Jadi Gitu. kita masukin ke dalam pipa ya Pak. Nah, masukin aja sekitar 10 biji ya, gitu. Kita masukin ke sini gitu. Satu gini 10 biji gitu ya. Udah, ntar kita siram dengan air. Cukup dia terendam sekitar 3 mili ya. Nah, nanti kita biarkan mungkin seminggu dia akan tumbuh sekitar 10 cm. Nanti kalau udah tumbuh, baru kita pindahin ke hidroponik peremajaan namanya di sini. Hidroponik peremajaan ini Kita yang masukin tadi ke netpot atau ke, kalau misalnya yang lebih ekonomis, gelas bekas aqua ya, itu yang dilobangin bawahnya. Oh iya iya Nah, itu iya. bisa sebagai Jadi alternatif. daripada gelas-gelas aqua itu Yang tidak bekas berguna, itu bisa dimanfaatkan sekali lagi bisa dibolongin ya Pak bawahnya, bawahnya supaya airnya nggak supaya akarnya mengumpul. bisa keluar ke bawah. Oh, akar bisa ke bawah dan bisa menghisap Nutrisi air juga. sama nutrisi ya Pak. Ya, betul. Ini kan Bapak bikinnya apa tadi yang namanya ini Pak? Ini hidroponik apung namanya. Untuk keremajaan sebenarnya di sini. Nah ini kan Bapak kan hidroponik apung nih. Mungkin biayanya besar nih Pak. Kalau kita menggunakan tadi gelas-gelas aqua yang sudah tidak terpakai, itu Sebenarnya ini termasuk yang ekonomis ya, karena kita udah menghilangkan namanya pipa ya. Ini kan kayak styrofoam, ini bisa pakai styrofoam bekas ya kan. Nah, ini kan sebenarnya kayak styrofoam ini nih. Ini styrofoam nih. ini berarti styrofoam yang mungkin Bisa pakai styrofoam bekas, bisa dipakai. Cuma saya Styrofoam kasih bekas. lapisin apa namanya aluminium foil supaya kena cahaya matahari nggak masuk gitu ya. Gitu loh. gitu. Terpal juga bisa diganti plastik UV yang lebih murah gitu kan. Sebenarnya bisa ini lebih ekonomis, cuma isinya juga lebih banyak dibandingkan ini. Gitu loh. Nah ini mungkin kan jadi tempatnya Bapak ini kan dari besi baja nih Pak. Iya, dari- Kalau kita buat secara ekonomis, Bisa pakai bambu. dari Ada bambu, mungkin bambu yang sudah nggak terpakai, kita sisa-sisa bangunan itu yang tua itu kan lebih kuat itu kan. Nah, itu bisa kita susun bikin bak seperti ini. Ya kan? Tengahnya, atasnya nanti kita kasih papan gitu untuk pelapisnya, baru kita tutup pakai plastik ya, plastik yang UV. mungkin plastik yang biasa. Ya seperti ini nih bisa dipakai. Oh, plastik ini murah lebih nih. lebih murah ya Nah, plastiknya. meter cuma 3.000 perak ini. Oh iya, baru kita isi Bisa air nih Pak. dan ditutup dengan styrofoam. Styrofoam bekas juga banyak ini. Iya, styrofoam tuh kadang-kadang kan udah banyak yang Baru kita bolong-bolongin aja. Netpotnya nanti kita bisa ganti dengan gelas aqua bekas bisa. Gitu. Nah, ini kan pertanyaan saya Pak, ketika ininya dari bambu-bambu, ini dari bambu-bambu yang bekas. Nah, ini kita taruh aquanya, aqua gelas yang sudah kita bolongin di tempat seperti ini, kita plastikin. Nah, ini kan kita butuh air juga nih Pak, Ya. untuk menyiraminya. Sedangkan kadang-kadang kan orang kesulitan air pada saat ini Pak, dan mungkin juga kita pasti membutuhkan listrik yang mahal kali ya Pak.
Ini bagaimana Pak untuk menyikapinya Jadi supaya kita lebih irit air ya, karena air cuma sekali pakai untuk 5 kali panen ya di apung ini. 3 sampai 5 kali panen. Jadi kita tutup isi airnya nggak perlu air pump, air sumur juga bisa. Yang penting pH-nya kita jaga dari 6,5 sampai 8. Terus yang penting airnya bersih ya. Dari ini kan saya pakai air tanah itu juga, gitu loh. Dan sekali kita isi, kita nggak perlu ganti tiap hari, enggak. Udah kita biarin aja sampai 3 kali panen, ini masih bisa dipakai airnya, gitu loh. ini berarti kan Bapak kan mengalirkan seperti pipa-pipa. Ini ada aliran air kan menggunakan listrik nih Pak. Ya, Jika misalnya kita sudah bikin tempat ini tadi dari bambu-bambu, dari styrofoam bekas dan dari gelas aqua, tidak perlu dengan air mengalir ini karena pasti menggunakan listrik. Apakah bisa hanya dengan kita misalnya kita angkat ember, kita tuang air tersebut di sini, kan pasti kan jadi nggak menggunakan listrik. Oh. Apakah bisa tuh Pak? Ya sebenarnya listrik itu bukan untuk ngisi air ya. Listrik itu untuk sirkulasi air supaya dia menciptakan oksigen di dalam airnya. Oh gitu. Jadi kenapa ini dikasih air mancur? Ini kan menciptakan oksigen nih. Jadi air yang bagus itu adalah yang oksigennya mencukupi untuk tanaman. Dan dia airnya ini akan jadi dingin. Tidak panas walaupun kena matahari dari atas tinggi ini. Nah, ini yang bikin tanaman kita sehat dan berkembang. Karena kalau tanpa listrik cuma air doang, nutrisinya dia juga nggak mengalir rata gitu. Jadi air ini diputar ke seluruh bagian dan dibuang ke sini nih, sehingga jadi air mancur. Bagaimana caranya agar oksigen itu dapat berputar? Berputar tapi dengan tanpa menggunakan listrik yang mengalir Bisa, itu. kalau hidroponik pasti butuh listrik. Kecuali kalau konvensional yang di tanah nggak butuh listrik nggak apa-apa. Cuma ini harus butuh listrik. Cuman ya menghemat tenaga, kita nggak perlu siram tiap hari karena sudah ada airnya. Kalau untuk kangkung, untuk tanaman kangkung itu bisa aja kita taruh di bawah, nggak perlu pakai air karena dia cukup kuat ya. Misalnya saya tanam kangkung aja, bawahnya kasih ikan juga nggak ada masalah, nggak pakai. Jadi ada namanya kayak bak besar gitu, kayak gini. Itu di bawahnya kita pakai aquaponik, kasih ikan lele, atasnya kasih tanaman kangkung gitu. Itu berkembang, bisa hidup dan bisa tumbuh tanpa ini. Cuma memang rata-rata butuh oksigen ya. Oh, tetap butuh oksigen. Mungkin apa namanya, Pak Abdul? Karena oksigennya juga pompanya ini kecil ya, cuma ini 40 watt ya. 40 watt kira-kira berapa nih Pak listriknya nih kalau Kecil kita? banget lah 40 watt. Kalau dirupiahkan berapa nih Ya, Pak? kayak semacam ini kan cuma 12 jam ya. Perbandingan beginilah, kalau pompa rumah itu kan 150 watt. 125 watt. Kalau ini kan 40 watt. Ya mungkin sebulan ini habisnya untuk listrik cuma 100.000 lah. Oh, 100.000. Iya. Mungkin bisa lebih hemat. Enggak 12 jam juga mungkin bisa kali ya Pak. Nanti kita Ya pokoknya selama saya nyalain ini dari jam 7 sampai jam 7 malam lah, gitu loh. Yang penting kalau misalnya cuaca suhu sudah rendah, yang penting kan dia nggak panas bawah ini, pompa bisa kita matikan. Oh gitu. Nah. Terus ini saya lihat ada ember-ember apa nih Pak? Nah ini rencana, ini ember-ember bekas dan bekas cat. Rencana saya bikin hidroponik untuk untuk tanam buah-buahan. Rencana ini adalah tomat F1 cherry ya. Jadi di situ ada tandonnya, baknya. Dia akan ngebuang ke situ, nanti airnya ini lewat selang-selang begini ke di sini nanti kita kasih dibolongin, kita kasih pot. Nanti kasih pot. Nah ini adalah tomat nih, tomat cherry nih yang saya lagi semai. Ini udah disemai, kita semai dulu. Baru kita pindah ke sini, kita bolongin, kita kasih pot lebih besar, potnya mungkin 10 kali dari ini ya. Kira-kira diameter 10 cm. Kita taruh sini, nanti kita kasih media tanamnya seperti ini. Nih. Nanti kita alirkan air terus jalan. Gitu loh.
Nanti airnya akan kembali ke sini ngebuang. Di sini nanti dia nyimpan airnya segini, sekitar segini nih. Jadi kalau akarnya sudah kuat, dia akan sampai ke bawah akarnya. Gitu loh. Oh, jadi ini perpaduan antara hidroponik sayuran sama buah-buahan. Oh, jadi dalam ini satu tempat, satu infrastruktur. ini ember-ember bekas mungkin bisa kita, kalau yang agak sudah pecah-pecah dikit bisa kali ya Pak, Ya, kita selama nggak bocor gunakan. aja. Oh, berarti nggak boleh bocor Nggak boleh bawahnya. bocor bawahnya. Kalau Oh, atasnya sih nggak gitu. apa-apa. Yang penting di bagian atas ini nggak boleh bocor. Ini nanti dibolongin nanti rencananya buat udara masuk. Oh gitu. Ini banyak nih ya ember-ember yang mungkin orang habis ngecat Iya, atau bekas apa. ngecat rumah kan kita bisa pakai, kita cat warna hitam supaya apa? Supaya temperatur dalam ember ini tetap sejuk ya, nggak panas gitu loh. Karena kalau panas dan transparan bisa berlumut airnya. Bisa nggak Pak? Ini kan mungkin kaleng cat yang 12 berapa kilo nih Pak? Satu pel ini. Oh, satu pel. Nah, kan ada kaleng-kaleng Yang bekas. 1 galon kecil itu. Satu Bisa, galon itu bisa berarti ya Pak, bisa, kalau bisa. orang habis Bisa ngecat dipakai. daripada Ini kita kayak galon buang. kayak gitu tuh. Nah, seperti ini daripada kita buang jadi limbah dan Bisa, mengotori ini tanah bisa buat kita. tanaman cabai hidroponik, pakai ini bisa. Jadi ini bisa nih kaleng-kaleng seperti ini nih kita gunakan daripada dibuang jadi limbah, mengotori tanah kita, bisa kita pakai untuk pengganti ember-ember seperti ini ya Pak ya. Iya. Ini tadi kalau yang kecil ini untuk nanam cabai. Kalau ember cat satu pel ini bisa untuk nanam buah tomat ya Pak ya. Tomat kan Tomat. menjalar ke atas dia. Bisa yang tadi Bapak bilang ember-ember ini kita tanam sawi, bawahnya untuk pelihara lele ya Pak ya. Bisa, pakai yang lebih besar lagi ya. Yang kira-kira kapasitas 60 liter itu ada model aquaponik, jadi bawahnya itu bisa naruh 100 lele, atasnya itu nanti kita tanamin kangkung gitu loh. Jadi Nggak bisa, perlu pompa, hanya aerator aja. jadi bisa multifungsi ya. Iya, bisa multifungsi. Bisa untuk proteinnya kita dapat, vitamin dari Dan nggak perlu sayur-sayurannya kita ngasih dapat. nutrisi lagi karena air dalam apa namanya ember itu yang berisi ikan lele itu kan kita kasih pakan pelet. Kotorannya atau sisa makannya itu nanti akan dirubah jadi dari nitrit ke nitrat dan itu akan menjadi pupuk buat tanaman. Oh, jadi lebih hemat, kotoran lele itu bisa untuk jadi pupuk tanaman pohon kangkung itu. pohon Jadi kangkung. benar-benar lebih sehat banget ya Pak ya. Iya, betul. Kita nggak perlu menggunakan pupuk buatan. Nih dia nih penyemaian sawi dan tomatnya. Ini tanaman bayam Yang tengah ini selada. dan selada. Nah ini Pak, selada kan kita tahu biasanya ditanam di tempat yang dingin. Iya. Ini kan cuaca di daerah Bekasi ini kan panas nih Pak suhunya. Ini saya lihat tanaman Bapak sehat nih. Bagaimana cara mengatur suhunya Pak? Karena Yang penting air, suhu air itu harus tetap dingin di bawah. Makanya saya bikin ada aerator untuk air terjun itu supaya oksigen itu membuat air tetap dingin. Dan ini aluminium foil ini melindungi untuk panasnya dari matahari supaya bawahnya ini tetap dingin, gitu loh. Oh Makanya gitu. selada ini bisa segar di sini. Segar. Nah. Sama kita kasih pelindung ini ya Pak, plastik yang di atas Plastik UV. supaya melindungi tidak langsung terpapar Iya. sinar matahari. Jadi, intensitas cahaya matahari juga bisa kita filter, dan air hujan intinya nggak masuk ke sini karena kalau kena air hujan pH-nya dia akan drop. Begitu. pH-nya drop itu akan rusak tanaman juga. Jadi pH-nya itu harus dinaikin kalau kena hujan. Oh. Tapi kalau dengan begini kita jaga air supaya nggak masuk ke dalam bak apung ini atau di pipa-pipa hidroponik ini. Oh, berarti apa namanya? Jadi seladanya tetap segar ya Pak, walaupun cuaca seperti panas ini. Jadi dikasih ini aluminium, jadi styrofoam tadi yang bekas-bekas kita lapis dengan aluminium foil supaya
menjaga pH air. Supaya airnya nggak panas, tetap dingin dan tidak lumutan. Nah, tidak lumutan, dan kita tutup dengan plastik mencegah langsung terpapar dengan panas ya Pak. Terima kasih Pak. Nah, ini penanaman secara apung menggunakan styrofoam. Tanam seperti ini. Akarnya sudah bertumbuh. Sebelum kita tanam di sini, pembibitannya kita direkwal seperti ini. Ini ya penanaman secara apung. Kita ambil dulu ya. Nih terapung dia, di styrofoamnya terapung. Ini akar-akarnya. Nih ada sawi, ada selada air, dan bayam.